Shalom saudara, luar biasa lawatan dan hadirat Tuhan saat kita memuji, menyembah pada saat ini itu saudaraku. Dan hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbah tentang mengasihi Tuhan, loving God. Saudara, dari yang terambil dari ayatnya adalah Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Mari ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara. Ya, dari ayat ini ada dua berkat saudaraku, di mana kita akan bahas orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan dua berkat. Dan siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Kita akan lihat, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, kita ulang lagi pembacaan kita. Saya ingin saudara bisa lihat di screen atau saudara buka Alkitabnya. Saudara bisa buka bukunya juga untuk dicatat. Kita akan baca sama-sama dengan bersuara saudaraku. Mari kita akan baca. Yohanes 14 ayat 21. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudaraku yang sebenarnya kita melihat di sini ya, bahwa hal mengasihi Tuhan ini adalah dasar untuk membangun kehidupan kekristenan kita. Saudara, ini kasih, hal mengasihi Tuhan ini dasar. Saudaraku, jika dasarnya bagus, fondasinya bagus, maka pertumbuhan iman kita akan hebat. Katakan amin saudara. Kata kuncinya, kalau kita mau bertumbuh iman kita, semakin dewasa di dalam Tuhan, kata kuncinya satu. Saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Nah, hari ini saya ingin bahas saudaraku, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, akar kita, fondasi kita itu akan kokoh dan kuat. Kita akan tumbuh makin hebat, kita akan berbuah lebat, berhasil, beruntung di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Nah, renungan ini saudara ya kan untuk memeriksa apakah kita ini seorang pribadi, orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Atau kita hanya seorang yang mengaku-ngaku saya ini percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat saudaraku ya, apa kata Yesus dari ayat tadi? Ya kan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Yohanes 14:21 katakan apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Katakan amin saudara. Jadi siapa orang yang mengasihi Tuhan saudara? Pertama adalah orang yang memegang. Bagaimana megang? Kan perintah Tuhan kan nggak kelihatan. Bagaimana cara megangnya? Inilah saudara. Selalu kita belajar soal apa? Dipikirkan terus. Firman Tuhan, perintah Tuhan terus dipikirkan. Selaraskan terus pikiran kita dengan firman. Katakan amin saudara. Kalau kita bisa kendalikan pikiran kita, selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka perasaan kita itu akan penuh dengan apa? Damai, sejahtera, sukacita. Katakan amin saudara. Ini penting. Apa yang kita pikirkan akan menentukan perasaan kita. Apa yang jadi perasaan kita itu akan menjadi action kita. Jadi tindakan kita, keputusan kita. Nah itu makanya saudaraku, kemarin kita sudah belajar. Saudara, jangan ambil keputusan kalau lagi perasaan lagi labil, galau. Saudaraku, saudara bisa cek ya kan menara doa. Yang kemarin, link kemarin, saudaraku yang kasih Kristus. Kalau saudara belum ikutin, saudara ikutin. Tentang bagaimana strategi. Ya kan, kenapa kok Tuhan harus bawa kita masuk ke padang gurun? Ya, terus tim daripada multimedia bilang, Pak Sabta
titipkan pesan sama jemaat YouTube. Kalau lihat, coba di-subscribe katanya. Pencet loncengnya supaya kami bisa memberitahu, ya kan, kalau ada sesuatu yang baru. Nah iya, saya sampaikan sekarang saudaraku. Sekarang kita lihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang apa? Memegang perintah Tuhan. Kita megangnya nggak bisa. Kalau ini bisa pegang, ada pegang. Tapi pegang ini saya jelaskan tentang itu yang dipikirin terus. Yosua dia pegang perintah Tuhan. Dengan cara apa? Dia perkatakan Taurat Tuhan. Dia renungkan siang dan malam. Itulah cara pegang. Saudara, jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Katakan amin saudara. Kita belajar. Ya. Yang kedua adalah di Mazmur 97 ayat 10 katakan apa? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang apa? Membenci kejahatan. Kalau kita sudah benci, pasti kita nggak mau deket-deket. Kalau kita benci, pasti ya saudara kita tidak mau melakukan. Yang ngerti katakan amin saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, dia membenci kejahatan. Nah Yosua 23 ayat 11 katakan apa? Saudara, kita harus bertekun. Ya kan? Dengan memeriksa diri kita, sikap kita, cara hidup kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Nah ini yang ketiga. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memegang dan melakukan perintah Tuhan. Yang apa? Saudara, membenci kejahatan, yang selalu meriksa. Makanya saudaraku, gembala kita Pak Niko, saudara, waktu menara doa pelayanan jemaat bulan lalu, ngomong tentang ini kan tahun integritas. Coba doa, ada doa yang bisa dinyanyikan. Ujilah aku Tuhan. Nih nyanyinya. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ini kata-kata lagu ini dan nyanyian lagu ini merupakan satu ungkapan, ya saudara, bahwa kita mengasihi Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kita sedang menjalankan Yosua 23 ayat 11. Ya kan saudara, bertekunlah. Bertekunlah untuk mengasihi Tuhan. Untuk bisa mengasihi Tuhan kita bertekun. Dengan cara apa? Terus kita periksa diri hati kita. Kita periksa sikap kita sama Tuhan. Saudaraku, cara hidup kita, apa kita mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang pertanyaan sekarang maju. Mengapa? Atau apa sih pentingnya mengasihi Tuhan? Apa berkatnya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan? Ini pertanyaannya saudara. Ada dua. Yesus yang berkata sendiri. Orang itu akan dikasihi oleh Bapa. Yang kedua saudara, ya kan, bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Apa artinya? Saudaraku, apa artinya? Orang itu akan dikasihi oleh Bapa. Kata kasih dalam bahasa Yunaninya itu adalah agape, agapo. Yang artinya orang yang dikasihi Tuhan, orang itu akan dibawa Tuhan untuk mendekat kepada Dia. Itu artinya saudaraku. Welcoming, saudara. Entertaining. Dikatakan seperti itu saudaraku. Jadi ada dibawa. Firman ini katakan apa saudaraku? Mazmur 65 ayat 5. Ini selaras dengan Mazmur 65 ayat 5. Katakan apa? Berbahagialah orang yang engkau pilih. Dan orang yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Siapa dia? Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku,
Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan diundang Tuhan. Saudaraku, dipilih Tuhan, diundang untuk mendekat diam di dalam pelatarannya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang dibawa Tuhan mendekat kepada Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, dia akan kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Ada banyak hal yang baik di rumah Tuhan. Rumah Tuhan gambar daripada apa, saudara? Hadirat Tuhan. Saudara, di sini saat kita doa, muji, nyembah, kita belajar, saudaraku, firman Tuhan. Lalu kita diajar untuk percaya, untuk ambil sesuatu yang baik dari Dia. Dia sediakan berkatnya. Berkat rohani, jasmani, saudaraku. Hubungan sosial, keuangan. Berkat ini bicara tentang sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima, tapi itu diberikan oleh Tuhan. Itu blessing. Katakan amin, saudara. Itu berkat. Kalau menurut saya, saudaraku, itu berkat. Saudara mau jadi orang yang mengasihi Tuhan? Saudara mau belajar mengasihi Tuhan? Hari ini intinya saya mau ngajar. So yuk kita cintai Tuhan. Setiap kali saya mau ngajar tentang ayo kita mengasihi Tuhan yuk. Itu mendorong saya, memacu diri saya. Untuk saya semakin cinta sama Tuhan. Cinta sama Tuhan. Saudara, ya saya kutip lagi kata-kata daripada saudara, dikatakan begini. Para psikiater itu mengatakan ada 2 penyakit yang sulit disembuhkan. Pertama namanya penyakitnya loneliness. Yang kedua emptiness. Penyakit yang namanya kesepian sama kosong ini gak bisa diobatin. Saudara, gak bisa diobati. Dan ini memang selaras dengan perkataan daripada Santo Agustinus. Saudaraku, seorang hamba Tuhan namanya Agustinus. Dia berkata, ini terkenal sekali. Saudara sudah sering dengar kata-kata ini. Di dalam diri manusia itu terdapat ruang rongga kosong. Ya, ruang rongga kosong ini tidak bisa diisi oleh apapun. Oleh siapapun. Kecuali oleh penciptanya. Oleh Allah sendiri, oleh roh Allah. Di mana ada roh Allah, maka di situ ada apa? Kasih Allah. Jadi nggak bisa diisi dengan apa? Dipuaskan dengan kekayaan. Sampai nggak akan puas dengan kekayaan. Kita memang sekarang kita kurang duit. Kita butuh uang. Yang setelah kita sudah cukup dengan uangnya. Bahkan nggak akan cukup. Ini sejalan dengan firman Tuhan yang ditulis oleh Salomo. Dia dapatkan yang nama kekayaan. Dia dapatkan popularitas. Dia dapatkan yang namanya kekuasaan. Dia dapatkan yang namanya kecerdasan. Yang dikejar. Semua yang dikejar manusia. Itu semua sudah dimiliki oleh Salomo. Lalu di akhir hidupnya dia bilang apa? Semuanya apa? Sia-sia. Sampai saudaraku, seseorang mendapatkan apa? Kasih Allah. Beberapa hari yang lalu saudaraku, saya belajar lagi tentang keselamatan. Saya belajar lagi tentang keselamatan. Saudara, saya belajar lagi tentang sorga neraka. Neraka tuh apa aja sih? Ayat-ayatnya mana neraka? Sorga tuh ayat-ayatnya mana aja? Saya belajar saudara. Sampai ke satu ayat saudaraku. Yang dimana ada kata, ya kan? Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Dia akan dibuang hamba ini. Kamu akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kata kegelapan yang paling gelap. Saudaraku, itu bicara tentang apa saudara? Loneliness, emptiness. Gelap. Saudara pernah gak mati lampu PLN? Gelap sampai gelap, tapi ini gelapnya pekat. Kalau PLN masih kadang-kadang ada secicik cerah. Kalau udah gelap, paling gelap, itu sebenarnya kita sendiri kosong. Gelegep gitu saudara. Itulah neraka. Itulah tempat penghukuman. Saudaraku yang seperti itu. Jadi rupanya saudaraku, di mana tidak ada Allah, di mana tidak ada kasih Allah,
di sana akan timbul yang namanya apa saudaraku? Loneliness, emptiness, kesepian, kekosongan. Itu bicara tentang satu keadaan yang kegelapan yang paling gelap. Saudaraku, tapi di mana ada kasih Allah, di sana akan ada apa? Sukacita dan kepuasan. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya kenapa kok di neraka itu tempat penghukuman, tempatnya kegelapan yang paling gelap digambarkan Yesus. Itulah kenapa? Karena di sana tidak ada Allah. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah terang. Saudaraku, dijauhkan dari hadirat Allah itu bicara tentang orang itu hidup dalam apa? Kesepian dan kekosongan. Hari ini saya katakan, kenapa kita butuh untuk mengasihi Allah? Saudaraku, karena kita mau jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan, dia akan hidupnya puas dan kenyang. Amin saudara. Ada sukacita, ada kepuasan. Saya catat saudara ada beberapa orang hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Saudara, kan hamba-hamba Tuhan yang meninggal ditulis oleh ya kan mereka yang meninggal ya kan di dalam perjanjian lama, mereka ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Contohnya Abraham saudara. Itu di Kejadian 25 ayat 7 dan 8. Memang bahasa Inggris itu lebih penjelasannya, istilahnya yang dia pakai itu lebih menjelaskan. Di sini dikatakan saudara di dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai 8 itu tentang Abraham. Ya, dibilang dia meninggal dalam keadaan yang baik. Ya kan? He died at a good, ample, full, old age, an old man, satisfied and satiated. Puas dan kenyang. Ya, lihat lagi Ishak. Satisfied, ada kata satisfied sama satiated. Saudara lihat lagi Daud. 1 Tawarik pasal 29 ayat 28. Dikatakan full and satisfied with days, riches and honor. Salomo, his son, reign in his state. Jadi berkatnya turun sampai itu. Puas saudaraku masa-masa harinya. Ini sejajar dengan apa? Saudara dengan apa? Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi saudaraku yang sebistus. Kalau kita mengasihi Tuhan. Alkitab katakan kita akan dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan akan dibawa Tuhan mendekat kepada dirinya. Orang yang dekat sama Tuhan, dia akan kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Katakan amin saudara. Puas. Puas. Saudara mau gak hidupnya puas? Untuk bisa hidup puas, pertama harus ada rasa syukur sama Tuhan. Yang kedua pertama rasa syukur, yang kedua adalah rasa cukup. Kalau kita bisa punya rasa syukur dan rasa cukup, maka kita bisa puas. Saudara puas. Dari puas inilah saudaraku, ya kan? Kita tanda ada sukacita, ada kegembiraan. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua orang yang mengasihi Tuhan adalah di sini katakan Allah akan menyatakan dirinya. Allah akan menyatakan dirinya. Apa artinya saudara? Di dalam Yohanes 14 ayat 21 katakan begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, kata menyatakan diri dalam bahasa Yunaninya disebut apa saudara? Empaniso. Artinya Tuhan membuka dirinya. Dengan kata lain, Tuhan menyatakan pewahyuannya atau rahasianya yang selama ini tertutup, terselubung. Tuhan buka sehingga saudara
dan saya. Itu bisa ngerti tentang sesuatu yang jadi misteri, saudara, tentang kehidupan ini. Jadi jika kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu kepada kita. Justru Tuhan akan menyatakan, membuka rahasianya kepada kita. Kita akan dipermudah untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan, rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Makanya orang yang mengasihi Tuhan cirinya itu lebih tenang hidupnya. Karena dia tahu Tuhan pasti tunjukin jalan buat saya. Dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Dia ngerti saudaraku. Dia akan nyatakan firman karena dia orang yang mengasihi Tuhan pasti dia berpegang, pegang pada perintah. Kita bisa pegang perintah, kita bisa pikirin, masukin perintah. Pasti kita mau baca Alkitab ini, baca Alkitab. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya, pada hari-hari terakhir ini, di masa-masa pandemi khususnya saudaraku, ya kan, semuanya serba tidak terduga. Saudaraku, kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Saya ingin dorong saudara lebih lagi mengasihi Tuhan. Sepintar-pintarnya kita ini dalam hidup, tidak ada di antara kita yang tahu akan masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam di depan, 1 hari di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu saudaraku. Tetapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan Tuhan. Untuk bisa apa? Survive. Kita belajar saudaraku di masa pandemi ini. Saya ulang lagi terus kata-kata ini. Kita jadi ngeh bahwa hidup itu singkat. Dulu cuma slogan, tapi sekarang sadar. Saudaraku, kalau Tuhan menyatakan diri kepada kita, itu artinya apa? Tuhan banyak beri kita pengertian tentang hidup yang sesungguhnya, arti hidup yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa jalani kehidupan kita dengan baik, benar. Katakan amin saudaraku. Kalau kita memilih untuk mengasihi Tuhan, Tuhan akan membuka apapun rahasianya yang kita tidak tahu. Dia akan buka saudara. Kita tidak akan menjadi orang yang buta. Kita tidak mungkin menjadi orang yang meraba-raba dalam menjalani hidup. Katakan amin. Kita tahu arah, kemana arah jalan yang harus kita tempuh. Apa yang harus kita kerjakan. Tujuan apa yang harus kita capai dalam hidup ini. Siapapun yang mengasihi Tuhan, orang itu tidak akan kekurangan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya saudaraku. Satu hari ketika Tuhan ingin saudara hancurkan Sodom dan Gomora. Dia kenal Abraham yang mengasihi dia. Yang menjadi sahabatnya. Pada waktu dia mulai rencana. Tiba-tiba saudara, Tuhan sendiri yang berbicara kepada dirinya. Di dalam kejadian 18:17 ditulis begini, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan? Kalau saudara dan saya jadi orang yang mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia sembunyikan apa yang dia akan lakukan. Kalau dia mau datang kedua kali, dia pasti beritahu kita. Katakan amin saudaraku, dia akan beritahu kita. Kalau dia mau datang kedua kali, dia pasti beritahu kita. Kita akan tahu tanda-tandanya. Jadi gini, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Artinya apa saudara? Nanti berkatnya begini. Berkatnya begini, saya mau bilang itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan punya mata. Kita punya mata akan terbiasa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena kita punya mata ini. Katakan saudara, mata hati. Kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, ya saudara akan punya mata
Yang terbiasa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ini bicara tentang apa lagi? Ini bicara perspektif. Ini bisa aja sudut pandang. Beberapa orang, mungkin ada orang yang sama, saudaraku yang Kristus, ya kan? Ketika hari hujan deras, beberapa bilang, waduh banjir nih, habis nih. Waduh, gini, ngeluh banyak. Beberapa orang bilang, aku bersyukur. Ya kan? Kami bisa, dia punya sudut pandang bahwa hujan membuat tanahnya jadi subur. Ada banyak hal, saudara. Seperti Yusuf, dia punya mata yang gak dilihat orang. Sampai dia berkata begini, kamu mereka-reka yang jahat. Dia ngomong sama kakak-kakaknya, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Allah yang mengutus aku, mendahului kamu ke sini untuk pelihara kamu dan memelihara bangsa yang besar ini. Katakan sama saudara, ini mata bisa lihat. Jadi kita punya pola pikir, sudut pandang, sikap yang apa? Positif, optimis, pengharapan. Ini kalau saudara mengasihi Tuhan, ciri dia positif. Saudara, karena ada pengharapan, pasti ada sukacita. Pasti positif, optimis. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saudara akan punya telinga, yang akan terbiasa mendengar apa yang tidak didengar orang lain. Mungkin ada saudara dengar, orang semua dengar kata-kata yang seperti ini, suara yang seperti ini. Kita bisa mendengar di balik daripada suara itu. Kita bisa mendengar suara dari Tuhan. Kita bisa mendengar saudara suara-suara yang luar biasa. Ini yang Tuhan katakan. Kita akan punya perenungan, punya hati, punya perenungan, ya kan? Kita akan menemukan kuasa perenungan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh orang lain. Inilah istilah saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Semuanya itu apa? Disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara mau mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Gimana caranya Pak Sabta untuk saya bisa mengasihi Tuhan? Gimana caranya? Pertama saudara harus lihat kasih Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan. Dia mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa dan salah kita semuanya. Katakan amin. Sering lihat salib. Sering lihat gambar. Lihat penderitaan Tuhan. Lihat Getsemani. Lihat Gabata. Saudara, lihat itu saudaraku. Kalau kita bisa lihat salib, kita lihat Kalvari, kita lihat Golgota, saudara. Saudara, kita bisa, aduh betapa besarnya. Harusnya kita yang dibinasakan, kita yang harus mengalami penghukuman. Kalau kita bisa sudah belajar tentang neraka, tempat penyiksaan kekal, tidak ada jalan keluar, tidak ada kesempatan kedua. Penderitaan secara fisik, secara mental, secara rohani. Itu tempat itulah harusnya kita ada untuk dalam kekekalan. Tapi oleh karena kasihnya yang besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya harus percaya kepada Yesus yang mengasihi kita. Kita harus percaya akan kasihnya. Kita harus percaya akan pengorbanannya itu. Pada waktu saudara saya percaya pada kasihnya, pada pengorbanannya, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat yang sama, saudara dan saya, kita semuanya diselamatkan. Katakan amin saudara, kita semua diselamatkan. Kita dibebaskan dari hukuman kekal ini. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Sering pikirkan itu. Sering pikirkan, inilah kebaikan Tuhan yang terbesar. Kita punya Allah yang baik. Yang kedua, kita punya Allah yang apa? Setia. Setia artinya apa yang Dia firmankan, apa yang Dia ucapkan, itulah yang Dia akan lakukan. Dia bisa dipercaya. Itu artinya Allah yang setia.
Dia baik, dia selalu mencegah hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Itu dia baik. Percaya pada kebaikan Tuhan. Percaya kepada kesetiaan Tuhan. Bahwa dia Allah yang bisa dipercaya. Saya rindu ketika saudara dan saya bisa percaya kepada kebaikan Tuhan. Kepada kesetiaan Tuhan. Itulah akan menumbuhkan kasih kita kepada dia. Kalau kita sering memikirkan kebaikan orang. Pertolongan-pertolongan yang dia pernah buat. Perkataan-perkataan dia membangkitkan semangat kita. Pasti akan tumbuh yang namanya apa? Kasih kepada orang itu. Sering pikirkan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ini akan menumbuhkan. Selalu kalau mau masuk pikir, kita mau berpikir benci. Kita mau pikir yang, enggak, Tuhan baik kok. Enggak. Saudaraku, belajar. Terus isi hati dengan firman Tuhan. Banyak nyembah. Banyak nyembah. Dipenuhi Roh Kudus. Dampaknya apa? Kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Saudara sering nyembah, masuk hadirat. Saudara akan makin merasa dicintai. Karena kasih Allah, Roma 5 ayat 5 katakan. Ya kan? Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang sebenarnya, jaga jangan mudah marah. Karena marah, pada saat kita marah dan simpan kemarahan, apa yang terjadi? Kasih itu akan hilang. Kasih Tuhan akan hilang. Kalau ada kemarahan, kasih hilang, maka kita memberikan kesempatan buat iblis masuk dalam diri kita. Cepat ampuni orang yang bersalah. Alkitab katakan, kalau kita tidak mengampuni, maka kita memberikan keuntungan buat iblis. Ketika kita tidak mengampuni, kasih Allah akan disingkir. Saudaraku, perhatikan, di mana ada kasih, percaya di situ ada Allah. Kalau kita masih bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita tahu itulah ada hadirat Tuhan. Ada Immanuel. Ada Allah yang menyertai saudara saya. Katakan amin saudara. Ya kan? Kenapa Tuhan menyatakan dirinya dan mau membuka rahasia yang tersembunyi kepada kita? Kenapa dia mau buka? Karena saudara dekat. Hanya kepada orang yang dekat. Makanya saudara, orang yang dikasihi, dia dibawa dekat dulu. Setelah udah dekat, dibuka rahasianya. Saudara tidak akan pernah mau buka rahasia saudara kepada orang yang jauh. Hanya kepada orang yang dekat. Saudaraku yang saudara mau mengasihi Tuhan. Yuk kita tumbuhkan. Tumbuhkan kasih Tuhan. Apa berkat orang yang mengasihi Tuhan? Saya tutup dengan ayat ini saudara. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saudaraku, sungguh hatinya melekat. Artinya sungguh orang ini mengasihi aku. Nyatu sudah sama Tuhan. Katakan apa? Aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin saudara. Terus baca ayat ini. Renungkan ayat ini. Biar ini menjadi bagian, jadi kenyataan dalam hidup saudara. Diluputkan, dibentengi. Ketika kita berseru, dia jawab. Dia sertai kita dalam kesesakan. Dia luputkan kita, dia muliakan kita. Dengan panjang umur kita kenyang. Panjang umur kenyang. Dia akan perlihatkan keselamatan buat kita.